Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kemarin di sejarah peminatan. Setelah kita membahas tentang Aufklärung dan reformasi gereja, kita akan melanjutkan di revolusi industri. Nah, adapun yang revolusi industri ini terjadi di tahun 1750 sampai tahun 1850, yang dimana melatar belakangnya yang pertama ada beberapa faktor, yaitu faktor ekstern dan intern, yang dimana faktor ekstern yaitu perkembangan iptek dan dibentuknya The Royal Society for Improving Natural Knowledge of England. Nah, lalu yang kedua ada faktor intern, yaitu revolusi agraria, sumber daya yang melimpah, tanah jajahan yang luas, modal yang besar, tenaga ahli dan kasar yang banyak, dan adanya jaminan stabilitas keamanan dari pemerintah. Oke, revolusi industri ini berada di negara Inggris, yang dimana Inggris mengawali sebuah revolusi untuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Mulai dari kendaraan-kendaraan hingga listrik, mesin uap, semua berawal dari revolusi industri. Yang dimana setelah berakhirnya masa reformasi gereja, tumbuhnya pemikiran-pemikiran yang di zaman Aufklärung itu, muncullah ilmu-ilmu pengetahuan, dan itulah yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri sebenarnya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bebas, tidak lagi diatur oleh gereja. Kalau biasanya itu dianggap orang gereja itu sebuah hal yang baru, itu bisa merusak moralitas, itu kata gereja. Namun itu ditolak secara pelan-pelan oleh pemikir-pemikir dari Aufklärung, sehingga timbulnya sebuah revolusi industri. Nah, ada beberapa tahap perkembangan revolusi industri. Yang pertama kerajinan rumah tangga, lalu industri manufaktur dan faktor sistem, yang dimana membuat kerajinan di rumah masing-masing dikerjakan secara manual menggunakan alat produksi tradisional. Hasil produksi dijual ke pengusaha. Nah, kerajinan rumah tangga ini biasanya bentuknya home industry. Hal ini juga pernah terjadi di Jepang ketika anak-anak tahu produk Sony, yang PS dulu, PS1 itu Sony, itu awalnya terbentuk dari kerajinan masyarakat Jepang atau home industry, lalu dikelola, lalu dijual ke perusahaan, dan pengusaha menjual itu ke luar negeri sebagai alat permainan game. Baru Spica itu merupakan bentuk-bentuk kerajinan di Jepang dulu. Nah, sedangkan di rumah tangga itu banyak sebenarnya kerajinan-kerajinan ketika terjadinya revolusi industri. Bagaimana penemuan-penemuan kecil bisa menjadi hal yang baru dalam revolusi industri, terkhusus pembuatan dari home industry itu sendiri. Lalu ada industri manufaktur, yaitu buruh kerja tinggal dan berjualan di rumah majikan. Lalu alat produksi masih digerakkan manusia, lalu lebih kurang 10 orang pekerja. Nah, industri manufaktur ini merupakan usaha mikro kecil bentuknya, yang dimana pekerja udah mempunyai pekerja, tapi dia bentuknya belum terlalu besar. Alat produksinya bukan lagi mesin, tapi masih manusia. Lalu lebih kurang 10 pekerja. Biasanya ini usaha mikro kecil. Kebanyakan misalnya, contohnya ya, kalau di Indonesia itu pembuatan keripik, itu merupakan usaha mikro kecil. Di mana kuali, minyak, kayu masih manusia yang mengelola. Lalu ada pembuatan kompor misalnya, seperti itu.
Lalu ada faktor sistem, barang-barang diproduksi secara massal, sudah pakai mesin, tempat produksi di kawasan yang terpisah dari rumah dan tempat jualnya. Nah, faktor sistem ini sudah mengambil ke dalam ilmu ekonomi, di mana ketika sebuah perusahaan itu dibuat, dia harus jauh dari kawasan masyarakat, jauh dari lingkungan urban, lalu perusahaan itu tidak merusak alam, yang dimana tempat distribusi dari perusahaan ke tempat distribusi itu juga tidak boleh terlalu jauh. Artinya ini sudah berskala besar. Misalnya kalau sekarang kita lihat pabrik semut, lalu ada kedaung. Jadi itu merupakan bentuk dari faktor sistem atau barang yang diproduksi secara massal. Sedangkan dari elektronik misalnya ada Samsung, lalu Polytron dan Panasonic, itu merupakan bentuk-bentuknya. Tapi banyak problem yang terjadi di Indonesia, bahwasanya pabrik atau perusahaan yang menghasilkan banyak limbah itu banyak berdiri di lingkungan urban. Itu yang jadi problem karena tata aturan kota atau tata susunan dan aturan izin membangun usaha itu tidak menjadi sorotan penting bagi pemerintah kita. Itu yang jadi problem kita sebenarnya. Jadi akan banyak timbul keganjalan-ganjalan, seperti bakalan adanya orang pecinta lingkungan atau environmentalism bakalan mengkritik hal itu, bagaimana nanti banyak pepohonan, lalu polusi udara. Itu yang jadi problem di Indonesia. Nah, sehingga ada beberapa dampak revolusi industri, munculnya kota-kota industri seperti Manchester, Liverpool, and Birmingham. Lalu ada ekonomi barang melimpah dan harga murah, perusahaan kecil bangkrut, transportasi lancar, munculnya konflik antara kaum proletar dan borjuis, kesenjangan ekonomi. Lalu terjadi urbanisasi, kehidupan buruh mengenaskan karena upah rendah. Lalu munculnya imperialisme modern dan liberalisme. Nah, dampak revolusi industri ini banyak sebenarnya, bukan hanya seperti ini. Di Indonesia juga dampak dari revolusi industri itu sangat besar setelah kemerdekaan di tahun 45. Namun di Inggris sudah mengalami hal itu di tahun 1755 atau di tahun 1800. Jadi mereka sudah mengawali itu gitu. Bagaimana wilayah-wilayah urban yang menjadi sebuah padat penduduk, lalu kehidupan para buruh itu semakin ditekan, adanya clash antara proletar dan borjuis, kaum yang kaya dan kaum yang miskin, lalu ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi muncul, di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Lalu imperialisme dan liberalisme itu menjadi pengaruh awal banyaknya penjajahan dan awal dari perang dunia sebenarnya, untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, ini merupakan gambaran dari perubahan revolusi industri dari abad ke-18, 19, 20 dan sekarang 4.0, dan sekarang sudah masuk kepada 5.0, di mana di abad ke-18 masih 1.0, di abad 19 2.0, lalu di abad ke-20 sudah 3.0, dan sekarang 4.0, dan di Jepang sudah 5.0. Artinya Indonesia masih berada di 2.0. Silakan nanti anak-anak lihat sendiri, karena 4.0 hanya berada di daerah kota, sedangkan pemerataannya 2 atau 3.0. Itulah bentuk revolusi industri yang terjadi pada negara kita. Dan inilah sekian dari Bapak tentang revolusi industri. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada bertanya, silakan kita diskusikan di WA Bapak Airi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.